Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, di balik kehebatan para pahlawan laki-laki, ada juga perempuan-perempuan tangguh yang berperan penting dalam sejarah Indonesia. Seorang wanita yang memimpin armada Laut Aceh dengan keberanian dan kecerdasan. Di tengah riak gelap Selat Malaka, ada suara angin yang membawa bisikan masa lalu. Sebuah legenda yang terkubur dalam debur ombak dan debu sejarah tentang seorang perempuan berjubah perang yang muncul dari kabut, memimpin ribuan pasukan, dan membunuh seorang komandan Belanda hanya dengan satu tebasan pedangnya. Tapi mengapa sejarah diam? Siapa dia sebenarnya? Dan apa rahasia besar yang ia simpan hingga akhir hayatnya? Simak video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisahnya. Sahabat Islam, abad ke-16. Peta dunia sedang berguncang. Portugis menaklukkan pelabuhan-pelabuhan strategis. Spanyol mengarungi Samudra Pasifik. Belanda sedang mencari rempah dan kejayaan. Namun ada satu titik yang menjadi rebutan semua bangsa, yaitu Aceh Darussalam. Negeri ini bukan sekadar wilayah, ia adalah kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara. Pusat ilmu, perdagangan, dan kekuatan maritim. Disinilah seorang perempuan lahir. Tak banyak yang tahu pasti kapan. Sebagian sejarawan menyebut antara tahun 1550 sampai 1560. Namanya Kemalahayati. Dia bukan rakyat biasa. Malahayati adalah cucu dari Sultan Salahuddin dan anak seorang panglima laut. Namun tidak seperti perempuan lain yang tumbuh dalam istana dengan syair dan selendang, Malahayati memilih jalan yang kelam, jalan perang. Dalam manuskrip tua yang nyaris hilang, disebutkan bahwa ia pernah bermimpi berada di tengah lautan darah. Tangannya menggenggam bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Sejak itu, hidupnya berubah. Ia menolak dipingit. Ia meminta ayahnya mengirimnya ke medan tempur, dan ia dikirim ke Akademi Militer Baitul Maqdis. Ma'had Baitul Maqdis bukan tempat sembarangan. Di sanalah calon panglima dan diplomat Aceh ditempa. Di balik tembok batu tebal, para pelatih mengajarkan strategi perang, navigasi laut, hingga ilmu syariah dan politik. Perempuan tidak diizinkan masuk kecuali satu orang. Malahayati menembus batas. Ia menjadi satu-satunya perempuan dalam generasi kader militer elit itu. Rekannya adalah anak-anak bangsawan, para calon pangeran. Namun dalam ujian tempur, Malahayati selalu keluar sebagai juara. Diam-diam, para komandan mulai memanggilnya dengan sebutan Malaikat Laut. Seperti tertulis di dalam buku Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah, karya Ismail Sofyan disebutkan bahwa ayah Malahayati, Laksamana Mahmud Shah, adalah Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Malahayati adalah cicit dari Sultan Salahuddin Shah, raja kedua di Kesultanan Aceh, yang memerintah pada tahun 1530 sampai tahun 1539 Masehi. Ia menikah dengan salah satu prajurit paling gagah dalam armada Laut Aceh, Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif. Namun nasib berkata lain. Dalam pertempuran melawan armada Portugis, sang suami gugur. Malahayati tidak menangis, tidak lama. Ia justru mengumpulkan puluhan janda pejuang lain yang senasib. Mereka tak ingin hidup dalam duka. Mereka ingin perang. Maka lahirlah pasukan paling misterius dalam sejarah Aceh, Inong Bale, pasukan janda. Beranggotakan lebih dari 2.000 perempuan, mereka terlatih secara militer, bersenjata lengkap, dan tinggal dalam benteng khusus di atas bukit. Dari kejauhan, benteng itu tampak seperti makam kuno. Tapi siapa sangka, di dalamnya hidup para singa laut. Pada tahun 1599 Masehi, kapal layar Belanda memasuki perairan Aceh. Dipimpin oleh Cornelis de Houtman, mereka berpura-pura ingin berdagang. Namun sikap arogan mereka, pelecehan terhadap adat, dan niat tersembunyi mereka untuk menjajah, memicu murka kesultanan. Malahayati mengambil alih komando. Ia tidak mengirim utusan. Ia sendiri naik kapal perangnya, mendekati kapal Houtman. Terjadi pertempuran laut yang tidak tercatat dalam detail sejarah resmi. Yang pasti, Cornelis de Houtman tewas. Legenda menyebut, Malahayati sendiri yang menusuknya dengan rencong senjata khas Aceh. Beberapa catatan kolonial bahkan menyebut, komandan kami dibunuh oleh perempuan berpakaian hitam dengan wajah seperti batu. Setelah kejadian itu, armada Belanda mundur. Aceh kembali menjadi momok bagi penjajah. Tapi Malahayati tidak hanya tajam di medan perang. Ia juga cerdas dalam diplomasi. Ia menerima Sir James Lancaster, utusan Ratu Elizabeth I dari Inggris. Dalam pertemuan penuh kehati-hatian, ia menyetujui perdagangan dengan Inggris.
dengan syarat. Tidak ada kapal asing bersenjata memasuki perairan Aceh tanpa izin. Surat dari Ratu Elizabeth masih tersimpan dalam arsip Inggris hingga kini. Namun tak banyak yang tahu. Negosiasi itu dilakukan oleh seorang janda perang, bukan oleh raja atau sultan. Malahayati wafat sekitar tahun 1615. Tapi, kematiannya menyisakan misteri. Tidak ada catatan resmi tentang penyebab wafatnya. Apakah karena sakit, racun politik, atau gugur dalam pertempuran yang disembunyikan? Ia dimakamkan di Blang Padang, Banda Aceh. Namun menurut legenda rakyat, makamnya bukan sekadar kuburan. Di bawahnya, konon terdapat ruang bawah tanah tempat penyimpanan catatan rahasia Perang Aceh dan perisai hitam miliknya. Hingga hari ini, tak ada yang tahu apakah legenda itu benar. Tapi satu hal pasti, makamnya masih menjadi tempat ziarah pejuang dan pelaut yang ingin mendapat keberanian. Mengapa nama Malahayati tidak diajarkan dalam pelajaran sejarah secara mendalam? Apakah karena ia perempuan? Atau karena ia membuktikan bahwa seorang muslimah bisa mengalahkan bangsa penjajah dalam perang terbuka? Di masa kini, namanya mulai dihidupkan. Jalan-jalan di kota besar memakai namanya. Kapal Perang Indonesia, KRI Malahayati, berlayar dengan semangatnya. Tapi dibanding jasa dan kisahnya, pengakuan itu masih sangat kecil. Sahabat Islam, Malahayati beliau bukan sekadar tokoh. Ia adalah kode, simbol dari sesuatu yang ingin disembunyikan sejarah kolonial, bahwa perempuan muslim bisa menjadi panglima, pemimpin, bahkan pembunuh penjajah. Ia tak menulis buku, tak membuat patung, tapi jejaknya ada di ombak, di langit, di mimpi-mimpi anak muda yang ingin membela tanah air tanpa pamrih. Dan mungkin, di malam-malam tertentu, bila kau berdiri di pelabuhan Banda Aceh saat bulan gelap, kau akan melihat sosok berjubah hitam berdiri di haluan kapal, menatap ke barat, menunggu penjajah berikutnya. Jika kamu merasa kisah ini menggugah dan belum pernah kamu dengar sebelumnya, maka bantu sebarkan. Karena kisah seperti ini terlalu mahal untuk dilupakan. Klik like, tulis komentarmu di bawah. Apa yang paling mengejutkan dari kisah Malahayati menurutmu? Dan jangan lupa, subscribe, karena masih banyak sejarah yang tak berani diceritakan oleh buku teks. Tapi akan kami bongkar di sini untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.